Tes tes. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Pak. Oke, yang Masuk, lain Pak. oke. Minta tolong yang lain segera diinfokan untuk join ya. Karena jam 1 harus segera dimulai kelasnya. Baik, Pak. Timnya Pak Rana udah bikin siswa.
Udah masuk. Sopo cuk. Tes. Halo Pak Titis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Titis sudah hadir. Pak Titis, ini mungkin langsung dimulai saja perkuliahannya. Nanti saya izin standby sekaligus untuk merekord bila nanti diperlukan untuk bukti fisik itu Bapak ya. Ketika sistem diminta buktinya. Jadi nanti saya merekod dari Zoom-nya juga, saya merekod di sisi komputer juga merekod Pak. Ini Pak Titis, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo silakan Pak Titis. Terima kasih Pak Lik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pada di kampus atau ada yang di rumah juga? Di rumah Pak. Di rumah Pak. Di rumah. Di kos Pak. Oke, di kosan ya. Moga-moga sinyalnya lancar-lancar ya. Nggak ada gangguan. Walaupun ini Mas Muin sama Mas Diki itu ada yang mau ditanyakan? Tangan. Nih, Mas Diki Fatrian, gimana? Enggak, Pak, tadi cuma suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengar. Error. Sekarang bisa. Sekarang gimana? Sudah bisa, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya mulai saja ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, interaksi saja langsung. Materi algoritma ini, saya cerita dulu. Hanya bagaimana ya. Saya sempat sharing sedikit kemarin gitu ya. Kalau nggak salah dengan Pak Tri juga sempat ngobrol-ngobrol bahwa sebenarnya kalau saya belajar melatih algoritma, suaranya tidak keluar. Ada yang dengar suara saya nggak? Ada Pak, lancar kok. Berarti ada Pak. Ada Pak. Oke. Dari Mbak Remila mungkin diperbaiki dulu aja mungkin di itunya di komputernya. Oke. Kalau algoritma itu sebenarnya kita memang untuk orang belajar pemrograman bagusnya memang dihajar dulu algoritma ya, belajar algoritma. Dan biasanya saya menuntut dari mulai belajar sampai juga di kerjaan, seringnya saya nuntut awal-awal tuh harus di atas kertas. Harus di atas kertas.
Nah, nanti ketika rekan-rekan udah mulai ngoding dan sudah terbiasa di atas kertas, nanti kapan lagi sih dipakainya gitu? Menggambarkan alur seperti ini tuh. Ya, karena kalau di perkuliahan sekarang yang saya tahu dari Pak Klik, juga teman-teman kan dikenalkan ke flowgorithm ya. Pakai flowgorithm. Terus ada juga penggambaran memakai flowchart. Toolsnya bisa pakai draw.io ya. Nah, yang ketiga mungkin memakai pseudocode. Jadi ada perintah-perintah yang spesifik dipakai untuk algoritma. Itu pun tergantung kesepakatan antara pengajar dengan peserta didik. Jadi misalnya perintah untuk nulis ke layar itu disepakati perintahnya apa. Mau write, mau print, ya itu kita sepakati. Jadi ada tadi 3 tools ya yang bisa kita akan pakai. Yang pertama yang jelas kertas. Yang kedua itu memakai diagramming tools, contohnya pakai Draw.io. Yang ketiga yang lumayan saya sarankan itu flowgorithm. Nah, kalau yang di atas kertas dengan memakai Draw.io, ketika rekan-rekan ada tugas mandiri, mengerjakan latihan mandiri, itu mungkin validasi kebenaran atau kecocokan antar permasalahan dengan solusi yang rekan-rekan bikin itu perlu di cross check oleh si pemberi soal ya, dalam hal ini dosen gitu. Nah, tapi kalau memakai flowgorithm itu maka Anda bisa kebantu gitu kalau solusi yang sudah Anda bikin tuh bisa sudah sesuai dengan ekspektasi apa belum ya. Itu dari kuliah sekarang. Jadi ada di atas kertas pakai Draw.io, pakai flowgorithm. Nah, kalau di atas kertas tadi saya sudah sampaikan bisa dengan pseudocode namanya, ya, pseudocode atau dengan lambang-lambang yang untuk flowchart. Nah, nanti di aplikasi dunia kerja, ketika kita mendesain aplikasi, terutama mendesain terkait dengan proses, ada salah satu tools yang merupakan bagian dari Unified Modeling Language (UML), namanya activity diagram. Nah, di sini activity diagram juga bisa rekan-rekan bikin via Draw.io, bisa via Visio ada, via itu Enterprise Architect juga ada. Banyak software yang support UML yang bisa menggambarkan tentang activity diagram. Nah, tapi praktisnya di lapangan saat ini saya dengan tim saya itu menggambarkannya sudah tidak di activity diagram, tapi hampir sama dengan activity diagram, hanya notasinya lebih lengkap. Yaitu kami memakai yang disebut dengan BPMN tools. Saya ketikkan ya di itu. BPMN. Singkatan dari Business Process Model Notation. Itu standar yang dipakai. Ini sebenarnya yang merintis untuk bikin BPMN itu adalah orang-orang manajemen, ya. Di sini ada kata notation. Jadi mereka BPMN itu dibanding dengan activity diagram. Kalau activity diagram memang dari orang software, kalau BPMN itu dari orang manajemen. Nah, tapi nanti kita akan bertemu bahwa kita juga ketika membuat sistem itu ada mix sistem itu kan. Antara yang digital sama non digital, artinya yang memakai komputer sama yang tidak memakai komputernya, ya, yang ngirimin itu kan sama orang itu misalnya, atau entry data atau apapun, banyak proses-proses yang masih dilakukan secara manual. Nah, untuk menggambarkan baik manual maupun digital itu BPMN itu sangat bagus. Terus yang gratis untuk dipakai bikin BPMN itu namanya Bizagi Modeler. Saya berikan di sini. Nanti silakan rekan-rekan itu download ya Bizagi Modeler, install. Nah, kalau saya saranin 4-4-nya rekan-rekan pakai. Pertama,
draw IO pakai. Kedua, flowgorithm. Yang ketiga, activity diagram pakai draw IO atau pakai yang lain. Yang keempat, BPMN pakai Bisaki. Empat-empatnya jalani. Ya, biar Anda tahu, ada feel gitu. Masing-masing tools itu pasti ada fungsi yang khas. Nah, cuma finalnya kalau saya ujung-ujungnya di dunia praktisnya ya memang di BPMN. Nanti rekan-rekan bakal lihat bahwa kalau kita memakai BPMN, notasinya lengkap sehingga ada menggambarkan proses menunggu 5 detik sampai pizza matang misalnya kalau bikin pizza itu ada notasinya. Nah, kalau di yang lain notasi tersebut nggak ada. Nah, itulah kenapa saya dan tim menggunakan BPMN. Nah, tapi ketika nanti kita menghadapi problem-problem yang sifatnya fungsi tertentu, misalnya ada cara penghitungan jarak antara cara penghitungan di dalam pipa air itu airnya penuh apa enggak, terus kalaupun tidak penuh berapa ininya ketinggian rata-rata air di dalam itunya, di dalam pipanya misalnya. Nah, itu kan ada matematiknya. Nah, itu balik lagi bikin algoritma untuk yang kecil-kecil. Nah, algoritma yang kecil-kecil itu disolusikannya yang tadi di atas kertas, memakai pseudocode atau memakai flowchart. Nah, nanti rekan-rekan bakal lihat kalau perkembangannya dari mulai flowchart, terus activity diagram sampai ke BPMN. Perkembangan yang paling mencolok adalah jumlah notasi yang bisa mewakili kejadian di dunia nyata. Itu. Oke, berikutnya kita mulai masuk ke terkait dengan algoritma yang versi paling bawah dulu, tidak yang kompleks-kompleks. Di IT, ketika kita bicara algoritma, terutama membicarakan aplikasi programming yang bahasa pemrogramannya imperatif, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu di Jogja. Jadi bahasa pemrograman yang tergolong imperatif itu adalah kita benar-benar menyuruh komputer itu dengan bahasa pemrograman yang kita pakai langkah per langkah untuk mensolusikan suatu masalah. Itu imperatif. Nah, untuk yang imperatif ini, maka kita bisa golongkan 3 hal di algoritma itu. Ada sifatnya perintah-perintah itu yang bersifat berurutan atau dikenal juga dengan sekuensial. Ya. Yang kedua ada yang berupa pilihan, choice. Ya, tentunya dengan kondisi bahwa kalau datanya variabelnya nilainya lebih dari sekian, maka proses ini yang dijalankan. Kalau tidak, prosesnya yang lain. Terus sekuensial berarti kalau itu apa ya, choice. Kalau misalnya punya istilah lain silakan Anda sampaikan di chat. Nah, yang ketiga yang bersifat perulangan. Dengan yang disebut dengan looping. Ya, ada sekuensial, ada choice, ada looping. Jadi kalau algoritma nggak bakal lepas dari 3 hal ini. Urutan, pilihan, ada pengulangan. Nah, nanti khusus yang looping, nanti saya bisa sampaikan, ada looping itu ya, minimum 0 kali. Sama looping yang minimum 1 kali. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya izin share. Saya pakai logaritma aja ya. Sudah tampak ya logaritmnya. Oke, di sini memang memakai tools ini sudah dibantu ya. Ketika running pertama sudah ada main dan end. Ini udah jelas gambarnya main dulu, end kemudian. Intinya bahwa kita udah lihat ini itu adalah proses sekuensial. Oke. Nah, selain hal yang tadi, hal yang paling perlu diperhatikan di algoritma juga rekan-rekan harus pastikan apa initial step dari proses yang akan kita bikin algoritmanya dan apa final step-nya. Ya.
Jadi penting ada initial state, ada final state. Oke. Lanjut, saya akan mencontohkan untuk menggambar yang sifatnya sekuensial aja dulu. Ya, ini sekuensial. Main, output, hello, end. Kita coba ini. Apa katanya? Oh, ini harus string. Nama string Oke, berarti mungkin stringnya pakai tanda petikan. Oke, ya, hanya menampilkan tulisan ke layar. Kalau ini contoh dari sekuensial, ya, berurutan. Nah, selain yang berurutan, tadi kita lihat ada yang branching, ya, istilah yang itu aja. Choice itu pilihan tuh adanya percabangan. Nah, contoh yang percabangan misalnya. Ini nanti akan ada lambangnya. Nah, seperti ini. Di sini ada lambangnya if condition, disebut juga branching atau choice, ya, atau alternatif. Itu banyak istilahnya. Tapi yang top ya branching, ada percabangan. Nah, main jalanin langsung yang output hello, terus masuk ke if. Nah, if ini karena lambangnya belah ketupat, itu adalah condition, ya, kondisi yang ngecek. Dan kondisi yang akan dicek memakai lambang belah ketupat ini itu akan menentukan yang akan dijalankan itu yang ke kanan atau ke kiri. Ya, asumsi kanannya yang kita lihat di layar, true ke kanan, false ke kiri, ya. Nah, jadi di sini kelihatan ada branching, bahwa ada proses yang dilakukan dengan kondisi tertentu. Kalau kondisi itu dipenuhi true, maka ini yang dijalankan. Kalau kondisinya false, maka yang lain dijalankan. Oke, itu branching. Nah, sebelum masuk ke looping, saya ingin melanjutkan di branching ini, tapi sambil mengambil apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan initial state. Ya, kita mau ngapain nih? Misalnya mau menampilkan kita mau mengecek apakah satu bilangan itu lebih besar dari 10 atau lebih kecil, ya, 10 atau lebih kecil. Nah, kita di sini langsung berpikir harus ada yang disebut dengan initial state. Initial state itu seperti apa? Kita lihat. Kalau di percabangan ini itu nanti akan ada pemeriksaan satu variabel nilainya berapa, berarti kita harus memerlukan satu variabel yang untuk menampung satu nilai. Nah, sebelum dilanjut, nah di sini saya tanya nih, ada yang bisa jawab nggak apa itu variabel? Atau ada yang belum familiar nggak dengan variabel? Angka, Pak. Gimana? Oke, variabel, ya, variabel itu ada satu, sebenarnya satu variabel itu adalah perwakilan dari suatu alamat memori di komputer yang menyimpan suatu nilai. Ya, variabel itu kenapa variabel? Kan variabel berubah-ubah. Nah, karena nilai bisa berubah-ubah selama program, ya, dari mulai program jalan sampai program terakhir nilainya bisa berubah-ubah, tergantung kitanya merubah nilai itu apa enggak. Karena nanti kita akan temukan juga yang disebut dengan konstanta. Kalau konstanta bedanya dengan variabel adalah dia tidak berubah dari mulai program sampai program berakhir. Makanya namanya konstanta, itu konstan. Sebenarnya dua-duanya sama, mewakili satu lokasi di memori yang menyimpan satu nilai tertentu. Ya, itu variabel. Nah, bicara variabel dan konstanta, ini tidak lepas bicara dengan yang disebut dengan tipe data. Nah, mungkin untuk tipe data, rekan-rekan nanti didampingi dengan kuliah struktur data.
Pak Tri mungkin ada ya Pak kuliah struktur data? Ini programnya di. Apa Pak? Ini mohon maaf ya, tidak berkepentingan untuk di-mute dulu ya. Mas Fadli, silakan dikondisikan. Ya, terima kasih Pak Fadli. Pak Tri konfirmasi kalau kuliah struktur data juga ada di semester yang sama sekarang atau gimana? Ada Pak Titis. Oke, sip kalau gitu ya, firm ya rekan-rekan semua bahwa terkait dengan variabel itu dan konstanta itu ada tipe datanya. Nah, lebih detailnya tentang tipe data dan sebagainya itu nanti dipelajari berita di struktur data. Untuk sementara kita di pertemuan sekarang saya tetapkan aja kenalin aja tipe data integer bilangan bulat. Oke, balik lagi. Saya ngomong tadi kan kalau kita mau bikin algoritma, kita harus yakinkan dulu initial state-nya apa, final state-nya apa. Karena ini akan membantu kita bagaimana mensolusikan masalah. Karena kita final state-nya itu ingin bahwa akan tampil ke layar, ini tuh bilangannya lebih dari 10 atau tampil ke layar kurang dari 10. Ada yang salah ya, berarti harusnya lebih besar atau sama dengan 10 atau kurang dari 10 itu final state-nya. Nah, kalau final state-nya demikian, maka kita harus initial state-nya apa nih supaya final state itu tercapai. Karena tadi itu ada sesuatu variabel yang angkanya itu pasti dimasukkan oleh user, interaksi user. Maka kita butuh satu variabel yang untuk menampung nilai yang diketikkan oleh user. Ya, oke. Karena kita angka yang bulat, kita perlu variabel yang tipenya integer. Nah, di logarithm itu ada untuk menampilkan nilai, menginisiasi nilai variabel. Ini ada declare, double click. Nah, variabel name-nya apa? Ini bebas, walaupun nanti tiap bahasa pemrograman ada ketentuan. Misalnya harus diawali oleh karakter, ya, tidak boleh diawali angka dan sebagainya, itu spesifik ke tiap bahasa pemrograman. Ya, kalau favorit kita sih biasanya untuk variabel itu kalau IJK, X, Y, Z, kita pakai X saja ya. X. Nah, di sini ada tipenya. Nah, di sini ada integer, real, string, boolean, lebih detailnya di struktur data, tapi tidak ada salahnya kita ulas sedikit. Integer itu untuk bilangan bulat, real itu untuk bilangan pecahan, string itu untuk deretan huruf karakter, value true atau false, ya, aja baru. Nah, di sini memang nggak muncul tipe karakter yang menampung satu huruf, ya. Tapi kenapa nggak muncul ya? Memang kemampuan algoritmanya hanya perlu untuk menampung bilangan bulat. Kita pilihnya integer. Nah, berikutnya ini ada array. Nah, kita belum pakai array. Nah, nanti mungkin kita akan sesuaikan ketika struktur datanya, data strukturnya sudah sampai ke materi data yang komposit, terus ya data array, matrik. Nah, nanti mungkin kita akan menyesuaikan latihan algoritmanya akan memanfaatkan tipe data yang oke. Jadi nanti kita sesuaikan dengan jadwal di struktur data. Mungkin nanti Pak Tri yang akan menginformasikan ini ke saya. Kita masuk, ini sudah ada X untuk integer. Nah, ini salah satu bagian dari initial state. Nanti di dunia nyatanya initial state itu tidak hanya melulu inisialisasi variabel, bahwa kita ada variabel X, tipenya apa, variabel Y, tipenya apa, tidak selalu begitu. Bahkan kalau sudah membuat sistem yang cukup kompleks yang memang dipakai di dunia industri bisnis, initial state ya diantaranya misalnya initial state-nya bahwa sistem ini terpasang di komputer yang terhubung ke internet, bahwa sistem yang kita kembangkan ini ketika dijalankan terpasang di komputer yang memiliki IP publik, itu termasuk initial state. Ya, karena dari initial state ini sebenarnya menjadi bahan untuk secara bisnis bikin yang namanya scope of work juga.
artinya batasan kerja. Ya, di antara batasan kerja itu adalah yaitu misalnya program aplikasi yang kita kembangkan itu baru bisa jalan dengan baik kalau dipasang di komputer yang memiliki IP publik. Ternyata di lapangannya tidak memiliki IP publik, nah itu berarti tidak sesuai dengan work spec yang kita harapkan. Ya, jadi initial state itu sangat penting karena ini kan jadi kesepakatan antara pembuat aplikasi dengan user, ya baik user yang memiliki aplikasinya maupun user yang sebagai operatornya yang memakai aplikasi. Oke. Initial state. Nah, di final state-nya di sini kan akan menampilkan The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, terima kasih. Tolong dikondisikan. Nah, untuk menampilkan final state itu berarti pilihannya, pilihnya pasti di kiri di kanan ini kan. Karena ada kemungkinan, dua kemungkinan tadi kan. Nah, berarti di sini kita sisipkan untuk output nampilin. Di sini juga kita sisipkan untuk output nampilin. Nah, jadi kita sudah nemu ada initial state, ada final state, yaitu antara kiri kanan output. Oke. Lalu kita proses lagi supaya ini sesuai dengan ekspektasi. Berarti di sini harus ada memasukkan nilai ke X supaya user ngerti bahwa harus memasukkan nilai ke X, maka ke layar harus ditampilkan perintah untuk menyuruh user memasukkan satu nilai, ya. Berarti mungkin yang output hello-nya kita edit saja. Masukkan bilangan lebih besar dari 0. Ini baru tampil layar. Tentunya di sini ada proses input. Nah, input apa yang dimasukkan oleh user itu dimasukkan ke variabel yang kita definisikan, namanya variabel X. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya kalau misalnya, wah Pak, ini masih nggak sempurna. Kenapa? Karena kalau nanti dia harus diyakinkan seharusnya kan bahwa bilangan yang dimasukkan itu harus lebih dari 0. Kalau minus gimana? Kalau karakter gimana? Nah, memang ada tahap yang apa istilahnya versi yang lebih bagus dibanding yang kita bahas sekarang, ya, karena memang software biasanya growing, ya, tumbuh gitu ya, sesuai dengan experience user gitu. Walaupun kalau zaman dulu yang namanya membuat software itu ada istilahnya big upfront design, artinya pada awal dibicarakan, jadi didiskusikan softwarenya mau bagaimana, bikin rancangan segala macam, belum dimulai coding. Itu konsepnya di waterfall, nanti di software engineering. Nah, kalau zaman sekarang enggak. Jadi kita lebih banyak sedikit-sedikit tapi jadi software. Nah, di sini pun kita mengabaikan dulu untuk misalnya langkah memvalidasi bahwa variabel X yang diisi oleh user itu diyakinkan bahwa yang dimasukkan itu angka, bukan karakter, dan angka yang dimasukkan pun harus lebih dari 0. Gitu. Kita angka validasi dulu. Ya. Nah, kita berasumsi karena nanti kita running aplikasi ini dan dengan jalannya juga kita, jadi tahu mana yang harus diberikan. Ini namanya juga untuk latihan ya. Nah, fokusnya di sini latihan, sequence dan branching. Nah, di sini ada kondisi pengecekan. Yang dicek apa? Ya isi variabel yang tadi berisi bilangan yang diidentikan oleh user. Jadi X lebih besar sama dengan 10 tadi. Oke. Nah, ini kondisinya. Jika X lebih besar sama dengan 10, anggap true. Nah, maksudnya true ke kanan kan, berarti lebih dari 10. Maka kita tampilkan ke layar, pakai tulisan aja, bilangannya lebih besar atau sama dengan 10. Ya, ini ada lebih besar atau, karena memang di situ ada kondisi lebih besar dan sama dengan ya. Atau sama dengan. Tentunya kalau tidak lebih besar sama dengan 10 antara 0 sampai 9 ya di sini diketikkannya, maka outputnya adalah
bilangannya kurang dari 10. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Mas Diki ini nanya terus atau apa? Kalau misalnya bukan nanya, turunin dulu aja tangannya. Atau teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada ya. Nah, kita coba run. Ya, kita atur kecepatannya biar slow aja ya. Sekarang langsung dibantu. Nah, masukkan bilang besar dari 0. Kita masukkan 5. Berarti ini dimasukkan ke variabel X kan. Kita masuk 5. Nah, langsung tampil bilangannya kurang dari 10. Sudah sesuai kan? Sudah ekspektasi. Nah, ini kita lihat bahwa algoritma yang dibikin di sini itu algoritma dengan bantuan algoritma penggambarannya memakai flowchart. Ya, sini ada memasukkan variabel X, menampilkan komentar ke layar supaya user memasukkan satu bilangan yang lebih besar dari 0. Di sini ada proses input data dari user dan ditampung di variabel X, tentunya nilainya harus integer. Di sini ada balancing, ada if condition, di mana di sini itu dilakukan pengecekan terhadap konten dari si variabel X. Apakah dia lebih besar sebenarnya 10? Kalau iya, berarti true. Karena tampilkan bilangannya lebih besar atau sebenarnya 10. Kalau ternyata dimasukkan seperti barusan angka 5 lebih besar dari 10, false kan? Tidak tepat. Langsung masuk ke sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya coba akan menunjukkan contoh kalau memakai pseudocode. Share screen lagi. Sorry, saya belum explore whiteboard dan sebagainya. Jadi saya pakai ini dulu notepad. Nah, ada istilahnya apa? Saya tulis ya, pseudocode untuk bikin algoritma. Nah, kalau saya biasanya tadi ada variabel X ya. X as integer. Boleh apapun, pokoknya itu definisi. Definisi ada variabel namanya X integer. Tadi itu kan dan yang amannya tadi memang saya tidak bermain aman ya. Yang amannya itu kalau setiap variabel itu ada inisialisasi value. Inisialisasi value contohnya X sama dengan ada yang memakai lambang begini. Ini assignment panah kecil. Ya. Kenapa? Karena di komputer kan ada yang lambangnya gini ya. Assignment to X sama dengan 1. Nah, ini agak membingungkan ya karena kalau kata orang matematik X sama dengan 1 berarti X1. Betul. Jadi kiri dan kanan harus sama gitu. Karena sama dengannya perbandingan. Padahal di IT itu ada juga ada perbandingan, ada assignment. Kalau perbandingan di-compare hasilnya apa? True atau false kayak tadi. If X lebih besar sama dengan 10. Nah, itu comparison untuk menghasilkan nilai akhir true atau false. Tapi ada juga assignment. Assignment itu mengisi bahwa X diisi 1. Nah, supaya nggak menginginkan, mungkin kita bisa sepakati untuk assignment itu cara nulisnya begini. Ya, X diisi 1. Nah, berikutnya ada proses nulis ke layar. Nah, kita bisa bikin kesepakatan. Bisa mungkin pakai bahasa Indonesia, tulis. Apa? Kalau normalnya saya tidak type. Masukkan dengan lebih besar dari 0. Itu kalau menampilkan ke layar. Kalau mengambil inputan dari standar I/O dari keyboard, saya perintahnya read. Kalau read, hasil pembacaan dari keyboardnya ditampung variabel apa? Ini X. Ya. Jadi ini pseudocode algoritma. Ya nanti sebenarnya kita tuh bakal dilatih ya, diminta untuk supaya Anda
paham benar nanti jadi programmer yang handal. Kadang-kadang kita dikasih, nih flowchart-nya, tolong bikin pseudocode-nya. Nih pseudocode-nya, tolong bikin flowchart-nya. Atau malah, nih initial state dan final state-nya, tolong bikin pseudocode dan flowchart-nya. Bisa seperti itu. Nah, berikutnya untuk kasus yang tadi, berarti setelah dibaca nilai X yang diartikan oleh user, akan ada branching ya, dengan if condition. If X lebih besar sama dengan 10. Biasanya ada then. Biasanya ada menjorok. Dengan nulis ke layar kan, kalau dia right, bilangannya lebih dari 10. Lebih dari atau sama dengan. Atau sama dengan 10. Kalau false, nggak ada else-nya. Tulisnya terakhir bilangan kurang dari 10. Nah, biasanya kalau ada if condition, batasnya itu ada and if. Ini di secara pseudocode. Lebih lengkap lagi di atas. Sebelum proses dimulai, kita bisa dilengkapi dengan begin. Di akhir kita bisa lengkapi dengan end. Nah, ini contoh dari pseudocode, algoritma dalam pseudocode. Ya, kalau ini mau persis banget dengan yang di apa? Yang di flow algoritmnya. Kita akan ubah tadi di flow algoritmnya nggak ada assignment X diisi 1 ya. Kita sesuaikan ya. Semuanya. Jadi karena tadi ada assignment diisi dulu, kita diklik di sini ada assign. Ada bahwa X, ekspresinya 1, diisi 1. Dengan begini maka antara flowchart yang dibikin di flow algorithm dengan algoritma dalam bentuk pseudocode sudah balance nih. Ya, ada deklarasi variabel integer X kalau di sini, kalau di notepad-nya ini ya, mulai ya di sini mulai itu sebenarnya dari main itu udah mulai. Di sini ada assignment, dan di sini pun ada assignment. Di sini ada proses nulis ke layar dan input. Di sini pun sudah ada nulis ke layar dan input. Di sini ada branching, di sini pun ada branching. True ini, false ini. Kalau di sini berarti kalau true berarti masuk ke then, itu yang ini. Kalau false masuk ke yang ini. Oke. Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah, bisa berlatih misalnya kalau apa ganjil apa genap yang dimasukkannya, bilangan ganjil apa genap yang dimasukkannya. Nah, untuk pemeriksa ganjil genap ada ekspresi matematik ya, pakai mod ya. Modulus 2. Kalau di modulus 2 itu 0 berarti genap. Kalau di modulus 2 itu tidak 0 berarti ganjil. Ada yang mau share? Kira-kira bikin program seperti tadi, tapi untuk menentukan yang dimasukkannya itu adalah ganjil apa genap. Silakan raise hand kalau ada yang bersedia untuk mengerjakan dengan cara share screen, pakai notepad boleh, pakai draw.io boleh, pakai flow algorithm juga boleh.
Silakan, ada? Nggak ada, belum? Ya udah, kita bareng-bareng ya. Still lagi. Oke. Kita akan menentukan bilangan yang dimasukkan itu ganjil apa genap. Saya juga nggak tahu tuh apakah flow algorithm itu support ekspresi yang mod apa nggak. Kita coba. Ininya tetap, main-nya tetap, integer untuk inisialisasi variabelnya tetap, ada. Variabelnya diisi 1 dulu juga tetap. Nah, masukkan bilangan lebih besar dari 0, oke. Input X dari user, iya. Nah, yang dirubah itu di sininya. Kita menentukan X itu berisi ganjil apa genap. Kita coba. Mod 2. Kalau 0 bilangan ini bilangan ganjil. Coba ya. Dan masukkan bilangan, kita misalnya bilangan di sini hujan besar. Nah, kita lihat ini masukkan 4, dia tahu bilangan genap karena tadi angka 4 mod 2 itu hasilnya 0 karena tidak ada sisa pembagian. Itu menunjukkan bahwa bilangannya genap. Kita coba dengan data yang lain. Nah, kita masukkan angka 5. Ganjil. Sudah berhasil ya. Nah, ini flowchart-nya. Nah, kalau saya coba tunjukkan yang versi pseudocode-nya, kita hanya merubah di bagian kondisi dan tulisan yang ditampilkan ke layar. X mod 2 dengan 0. Bilangan genap. Bilangan ganjil. Itu perubahan yang kita lakukan dari pseudocode supaya programnya berubah dari hanya tadi ngecek apakah lebih besar dari atau sama dengan 10 atau kurang dari 10 menjadi apakah yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, di sini memang ketika Anda mungkin tadi ketika saya coba sampaikan akan ngecek satu bilangan itu dimasukkan itu dicek ganjil apa genap, mungkin sempat gimana caranya ya. Nah, disinilah IT uniknya. Jadi kita memang harus didukung oleh problem domain, knowledge kita di area lain. Ya, dalam hal ini kan masalah matematis. Nah, kita tahu di matematik itu ada ekspresi atau operator
modulus, yaitu akan menghitung sisa pembagian. Nah, dengan kita tahu ilmunya tentang modulus, kita bisa manfaatkan untuk membuat aplikasi kita bisa memeriksa satu bilangan itu gaji apa benar. Nah, nanti lebih jauhnya lagi ketika Anda mengembangkan aplikasi di lapangan, pasti Anda akan dituntut untuk memahami problem domain. Ya, seperti saya sempat sharing kemarin bahwa kalau kita ngembangin aplikasi healthcare terkait dengan kedokteran, ya kita harus tahu istilah kedokteran. Kalau kita mengembangkan aplikasi yang terkait dengan accounting, kita harus tahu paling nggak istilah apa itu chart of account dan sebagainya. Ya, tergantung problem domainnya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Saya minta kalau ada yang bertanya diketik aja ya, karena kalau di sini suaranya terganggu dengan ini hujan besar. Saya ngambil lokasinya ini atapnya yang ribut kalau kena hujan. Oke, saya tunggu sampai hitungan 5. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena belum banyak bertanya, saya sekarang lanjut untuk membahas looping. Tadi ada looping yang minimum 0 kali, ada looping minimum 1 kali. Memang nanti Anda akan menemukan kasus di lapangan, kapan looping 0 kali, kapan looping 1 kali minimumnya. Tapi sebelum ke sana, saya akan coba bahas dulu gimana kuncinya kalau kita mau membahas looping. Saya tulis di sini pakai pseudocode dulu ya. Nah, awal mula pseudocode pasti sama dengan tadi kan, ada main M, ada begin, ada M. Untuk looping itu ada 3 titik yang harus Anda perhatikan. Pertama, sama nilai awal inisialisasi, misalnya X diisi 1. Itu posisi 1 ya, inisialisasi nilai awal. Yang kedua, pemeriksaan, bagian pemeriksaan. Misalnya X lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini struktur umum untuk looping yang minimum 0 kali. Ada yang ketiga, perubahan. Ya. Jadi tolong perhatikan ketika kita membahas looping, baik yang minimum 0 kali maupun minimum 1 kali, itu kita harus perhatikan 3 posisi di loop ini. Pertama, ada ini nilai awal, inisialisasi. Yang kedua, ada proses pengecekan. Yang ketiga, ada proses perubahan. Oke, kenapa demikian? Karena nilai awal ini menunjukkan variabel apa yang dipakai untuk kontrol berapa kali looping. Ya. Walaupun nanti kita bisa temukan loopingnya itu tidak dikontrol berapa kali, tapi ada kondisi yang lain. Ya, untuk sementara untuk awal kita kontrolnya jumlah loopingnya. Nah, berarti harus ada nilai awal dari suatu variabel yang dipakai untuk mengontrol berapa kali looping terjadi. Nah, posisi kedua itu proses pengontrol loopingnya di sini. Jadi X-nya diperiksa. Kalau selama kurang dari sama dengan 10, maka masuk ke looping ini. Nah, dengan hanya 2 ini pun nanti akan Anda lihat bahwa ini kadang sering kesalahannya itu konyol gitu, dibuat oleh kita sendiri. Contohnya, ini aja contohnya. X diisi 1, itu diperiksa.
selama X nilainya 10, maka lakukan looping ini. Ini udah nggak benar. Karena X-nya udah nilai 1. Di sini X-nya diperiksa 1 ke 10. Gitu. Berarti nggak bakal. Anda ada problem-problem yang terkait dengan looping. Ya. Pertama, ini untuk kontrol looping. Yang kedua, kontrol looping. Perubahan terhadap variabel yang dikontrol. Nah, balik lagi, misalnya ke pas yang tadi, X diisi 1. Selama X kurang dari 910, lakukan hal berikut. Apapun di sini yang dilakukan ya. Ini bisa titik apapun yang di looping. Ya. Nah, terus di sini harus ada perubahan. Karena kalau ini tidak ada, begitu, maka ini udah loopingnya terus-menerus. Karena X-nya memenuhi kurang dari 10 masuk ke looping, terus saja naik ke atas dicek masih tetap nilainya 1 dan kurang dari 10 kan true, masuk lagi nggak beres-beres. Dan ini yang membuat sistem nge-hang ya, aplikasinya nggak jalan. Nah, sering sekali deh untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini terjadi, terutama biasanya programmer yang masih junior sering yang isunya konyol gitu ini. Nah, karena kita tadi sudah tahu bahwa harus ada 3 lokasi yang dicek kalau looping, ini. Nah, makanya kita coba cross-check. X diisi 1, oke. X diperiksa kurang dari 10, oke, masuk. Apapun yang dilakukan, belum saya definisikan. Di sini X-nya berubah. X-nya X plus 1. Jadi X yang semula nilainya 1 ditambah 1 jadi 2. Hasilnya dimasukkan ke X. Ini artinya yang tanda panah itu. Nah, kalau nilai terbaru itu jadi 2, setelah N, naik dulu kan ke pengecekan di sini. Apakah 2 lebih kurang dari 910? True, masuk lagi ke sini. Apa yang boleh? Masuk lagi perubahan ini. Nilai X sebelumnya itu 2, sama 1, jadi 3. Naik lagi ke atas. Apakah 3 kurang dari 10? Iya, masuk lagi, dan seterusnya. Itu untuk looping. Dan ini tuh looping minimum 0 kali. Ya. Kenapa? Kayak tadi juga, kalau misalnya saya salah ininya, udah jelas, X1, while X-10 nggak bisa masuk kan, jadi minimum 0 kali. Nanti kita akan lihat, ada looping yang minimum 1 kali. Ya, nanti kalau di algoritma, di pseudocode, saya pakai perintahnya tidak pakai while. Walaupun nanti di beberapa bahasa ada yang memakai while juga, cuma while-nya diisi di belakang, jadi itu. Tapi saya kenalin dulu satu. Oke, kita coba di flow algorithm ya. Diinisialisasi, ini nggak usah, kita nggak perlu inputan oleh user, ini nggak usah, harusnya di sini ada looping kan. Ada while. Kita hapus dulu. Ini kita lihat, kita misalnya menampilkan bilangan X ke layar. Jadi di sini selama di looping nampilin X dengan memakai perintah output. Nilai X sekarang sama dengan sini output X. Nah, tapi kita lihat yang ini supaya nggak pindah baris, nilainya di uncheck. Setelah yang output X, nilainya dicek supaya pindah baris. Nah, ini yang penting tadi ada 3 hal kan? 1, definisi dari nilai variabel X sama dengan 1. Yang kedua,
di bagian kontrol untuk loopingnya. Berarti X kurang dari sama dengan 10. Yang ketiga, harus ada perubahan terhadap nilai X yang di loopingnya. Di sini kita tambah. X sama dengan X plus kita lihat dan kan masuk ke looping, masuk X nilai sekarang sama dengan 1, nilai sekarang 2, sekarang 3. Nah, ini akan di looping sampai X sama dengan 10, karena ketika X nilai 11, ketika di cross check dengan pemeriksaan di kondisi di while X kurang dari 9 dengan 10, kalau X-nya 11 kan itu udah tidak kurang dari 10 ya, makanya keluar ketika X sudah mencapai 10. Oke. Itu hasilnya. Nah, ini flow chart-nya, pakai flow algorithm. Silahkan, cerna dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Mbak Remila Rahma. Angkat tangan ya, raise hand. Mohon izin bertanya, Bapak. Mengapa kita memerlukan looping dalam pemrograman? Oke. Mengapa kita memerlukan looping dalam pemrograman? Gini, kan sebenarnya kita belajar programming, pemrograman itu seperti saya sampaikan kemarin, itu salah satu cara bagaimana kita sebagai manusia berkomunikasi dengan komputer. Nyuruh komputer untuk bekerja, ya, nyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, di dunia nyata juga itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang. Kayak teman-teman misalnya kuliah di kampus Alma-Ata. Itu kan diulang-ulang tiap hari. Senin pagi berangkat, sore pulang. Selasa pagi berangkat lagi misalnya. Ya, itu naturalnya memang begitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan di algoritma itu ada 3 hal. Ada yang sifatnya berurutan, ada sifatnya percabangan, branching, ada sifatnya looping, pengulangan. Dan ini memang natural juga kita kehidupan seperti itu kan. Ada berurutan, ada yang kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan. Milih si A atau milih si B gitu. Kalau milih si A berarti putus sama si B gitu, kayak gitu. Terus ada juga pengulangan. Ya memang tiap hari kan matahari bersinar, sore tenggelam, bersinar lagi. Itu natural banget. Ya. Jadi nanti pun rekan-rekan pada saat bikin aplikasi, ada memang diperlukan untuk mengulang. Contohnya misalnya, nanti kalau di struktur data sudah belajar, misalnya struktur data yang matriks. Nanti teman-teman misalnya disuruh nyari di struktur data matrik ini atau array ini ada angka 5 enggak? Nah, itu kan cek posisi 1, cek posisi 2, cek posisi 3. Bisa saja tanpa pengulangan. Misalnya if posisi 1 sama dengan if posisi 2 sama dengan if posisi 3 sama dengan gitu kan, terus gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau datanya misalnya jumlahnya berubah, if-nya berubah juga. Nah, sebenarnya pengulangan juga muncul, itu sebenarnya sering didapati ketika kita ada pola. Wah, ini kayaknya ada pola pengulangan. Bagusnya dibikin looping biar aplikasinya, programnya lebih pendek dan lebih mudah dipahami. Dan bahkan ada satu penilaian di programming itu masalah speed dan space gitu. Jadi algoritma atau programnya bagus itu kalau speednya bagus, penyimpannya space-nya berkurang kecil. Nah, kalau Anda tidak memakai looping, itu statement-nya lebih banyak dibanding kalau Anda memakai looping. Kalau statement-nya banyak, berarti kalau direkam lebih besar source code-nya kan. Tapi kalau dengan looping, memang jadi lebih kecil source code-nya. Kayak barusan aja, sebenarnya bisa seperti ini. Kalau tadi sebenarnya, saya lagi ya.
Nah, tadi kan saya ke layar ini untuk menampilkannya seperti berikut. Ini sekarang 1. Ini sekarang 2. Ini sekarang 3. Sekarang 4. Ini sekarang 5. Ini sekarang 6. Ini sekarang 7. Nilai sekarang 8. Nilai sekarang 9 sampai nilai sekarang 10. Oke. Nah, itu bikin aplikasi programnya ya flowchartnya seperti ini. Sebenarnya kalau hanya untuk menampilkan nilai sekarang 1, nilai sekarang 2, saya punya cara lain. Ini seperti ini. Output nilai X sekarang sama dengan 1 ya. Tulis lagi nilai X sekarang sama dengan, tulis lagi nilai sekarang 3. Tulis lagi nilai sekarang sekarang saya udah pegang sebenarnya nih. Tapi ya ini untuk menunjukkan ya. Nah, namanya apa sih? Kalau kita mau menyerupai tadi nilai sekarang sampai 1 sampai 10 kan nulisnya 10 kali itu. Kebayang nggak kalau kita mau menampilkan tulisan tersebut? Nilai X sekarang dari 1 sampai 1000. Itu pegel dengan cara begini. Padahal polanya udah jelas. Kita bisa ulang-ulang untuk menuliskan hal tersebut. Nah, kita lihat kalau mau menilaikan dengan 1000 gitu ya. Ya apa yang dirubah sebenarnya? X integer. Terus di sini tadi itu kan while X kurang dari sama dengan dengan tulis aja tadi asalnya 10 jadi 1000, nanti bakal 1000 kali. Nanti saya percepat itu. Tulis di sini. Nilai X sekarang sama dengan tidak pakai new line. Tapi sini tuliskan variabel yang kita tandai X baru new line. Kita speednya medium. Kita lihat jangan 1000 ya kebanyakan, 100 saja. Dengan modul yang sama, program yang sama, source code yang sama, kita hanya merubah kontrol di loopingnya, asalnya 10 kali jadi 100 kali, maka akan menampilkan beda. Oh, tadinya, ada yang berubah ya, sorry. Padahal saya udah berkali-kali bilang, kita ngontrol 3 hal ya. X awal, X-nya untuk kontrol loopingnya, tinggal satu lagi X ya, yang harus berubah nilai X di sini. X sama dengan X plus 1. Oh, itu saya lupa, maaf. Ya, 3 hal ya. 1 di sini, 2 di sini untuk loopingnya, ketiga akan ada perubahan. Nah, dengan begini kita running ini. Sudah. Tidak usah capek nulis satu persatu kan. Belum lagi nggak jelas. Misalnya pengen berubah dari 90, ya udah tinggal ganti aja kondisi di loopingnya ke 90. Jadi 1000, tinggal ubah aja kondisi loopingnya di 1000. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa, apakah harus? Ya,
tidak selalu harus pakai looping, tapi di dunia nyatanya juga nanti akan ada temukan problem-problem yang sebenarnya harus disolusikan dengan looping, pengulangan seperti ini. Dan biasanya efeknya source code-nya lebih kecil dan gampang dipelihara. Sudah 70, 45 sampai 100. Oke, gimana Mbak? Siapa tadi yang bertanya? Terima kasih Pak, sudah sedikit Ya. paham. Alhamdulillah. Nah, sedikit-sedikit udah. Nah sekarang supaya banyak gimana nih Mbak? Nanyain apa lagi silakan. Oke, atau teman-teman yang lain silahkan. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau belum, karena prinsipnya kalau algoritma itu memang harus berlatih, ya saya coba kasih permasalahan yang lain. Kita mengkombinasikan, tadi kan independen ya, saya membahas tentang branching pakai if condition, sudah. Saya membahas looping yang minimum 0 kali pakai while, sudah. Nah, gimana kalau kita kombinasikan antara looping dengan dengan branching? Apa ya problemnya? Misalnya kita ingin menampilkan harusnya looping dalam looping, tapi bisa jadi oke, tiap bilangan ketemu dengan bilangan ganjil, idenya gimana ya? Oh iya, kita sertakan ya. Misalnya bilangan pertama ini 1 tadi, 2, 3. Nah, langsung disertakan keterangannya. Bilangan pertama F itu sekarang nilainya 1, itu genap, ganjil, itu genap. Ya, problemnya seperti itu. Kita coba sama-sama kerjakan aja ya. Nah, kalau ngasih tugas nungguinnya juga saya nggak tahu nih kalau online gini. Oke, kita bahas langsung di sini ya. Tadi kan di sini untuk ngelup sampai 100-nya cukup seperti ini. Nilai X sekarang sama dengan X. Nilai X sekarang sama dengan X. Nah, tapi harus disertakan di sini itu ganjil atau genapnya. Nah, di sini makanya harus dibikin percabangan. Kalau ngecek nyata genap kan X-nya ada mau 2 sama dengan 0. Kalau true berarti nulis baru pindah baris. Kalau false output nulis ganjil. Pindah baris. Nah, tentunya supaya tidak pindah baris setelah output X, jangan pindah baris. Ya, dengan hanya menambahkan ini di sini. Karena tadi memang tujuannya selain kita mengkomunikasikan ada looping, ada if condition. Kalian. Kok nggak nampil layar, sorry. Integer X X1, X kurang dari 100. Jadi sekarang X. Ya sekarang, oke. Nilainya X, betul. If X mau 2 sama 0, tulis genap. Karena tulis ganjil. X besar. Coba. Kita jangan lupa banyak ya. Kita terima aja dulu. Kita pakai slow motion aja. Coba.
Kok nggak minta keluar? Mana berlayar? Udah selesai. Finish. Tapi kenapa nggak nampil ke layar? Ini ada bagus. Terus dulu. Jumlah pengulangannya di entry user aja coba. Masukkan jumlah pengulangan. Oke. Input X. Dan ini yang 5 ya. Oke. Sini diganti. Jumlah pengulangannya 5. Oh, jumlah pengulangan X. Ini ada variabel X, sorry. Ini peta yang lain ya. Ya, ini sambil ngecek bugs. Oke, di sini. Oke, ya, play lagi. Oke, jumlah pengulangan 5. Enter. 5. Oke. Jadi langsung ya. 6. Oh, yang ditampil ini yang gitu ya. Kita lihat dulu ya. Ini ada yang algoritma tuh. Kita lihat yang ditampilkan X plus 1 yang berubah, yang di inputnya X, salah saya. Kalau mau 5 pengulangan, ini X 1, di sini X lebih kecil sama dengan Y. Kita X-nya 1 lebih kecil sama dengan Y, X-nya berubah. Oke, jumlah pengulangan 3. X sekarang 1. Ganjil. 2. Genap. Ganjil. Nah, ini enaknya ada tools logarithm, kita bisa exercise terus. Nah, biasanya kita dari si tampilan juga kadang kita akan menambah pemahaman kita terhadap algoritma. Nah, kita lihat di layar tuh. Nilai X sekarang sama dengan 1 ganjil. Kok nggak ada batasnya ya gitu. Misalnya supaya
setelah angka 1 itu ada kurung, gitu, kurung buka, terus kurung tutup, ada spasinya. Nah, kira-kira gimana caranya? Ada yang bisa ini nggak? Bisa coba-coba tebak supaya lebih rapih gitu. Ini nempel banget dari angka ke huruf. Silahkan. Gimana kira-kira? Silahkan kalau ada yang coba jawab, raise your hand. Oke, kalau nggak ada, kita cek bareng-bareng ya. Oke, ada yang nampilin ke layar kan? Ini nih, nilai X kanan sama dengan, oke, di sini ada spasi, tidak pilih baris. Berikutnya, tampilkan angka X-nya sama. Berikutnya di sini akan ada tulisan genap. Sini aja ya. Sebelum huruf G kan spasinya, tambahin aja di sini spasi. Kalau misalnya masih ada kurung, tambahin. Kita lihat ya. Yang genapnya aja, yang ganjilnya nggak ubah-ubah. Running. Berapa kali pengulangan? 4. Ganjil. Nah, yang genap kan udah sesuai ya. Berarti kita tinggal perbaiki yang ganjil biar sesuai harapan. Ya, kadang-kadang kita sebenarnya cerewet dalam masalah tampilan juga itu akan berpengaruh ke apa? Melatih kita juga untuk memberikan solusi di algoritma. Oke, kita lihat. Ganjilnya berarti yang bagian kiri di sini sama ya, pakai spasi, huruf buka, huruf tutup. Kita akan ya. Masukkan pengulangan 3 aja. Oke. Oke, saya cross check dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, kita langsung exercise yang harusnya. Tapi ini ingat. Oh iya, silakan gimana? Siapa barusan? Speak up, speak up. Ada yang mau nanya, silahkan. Oh, nggak jadi ya nanyanya. Oke, kalau enggak, ya kita coba lanjut. Tapi gini, ya memang inilah isu ngajar online. Kalau offline ya saya bisa satu persatu ngecek gitu ya. Kalau sekarang agak susah juga gitu untuk mengecek Anda mengerti apa enggak. Mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya kita coba lihat ada solusi tentang hal ini apa. Nah, tapi tolong setelah saya akan lanjutan lagi, terus terang ini akan lebih rumit kalau yang tadi itu belum paham. Kalau yang tadi belum paham, ini bakal jadi lebih rumit. Nah, tapi karena tidak ada pertanyaan, waktu masih ada, sayang ya. Silahkan nanti, karena ini ada rekaman, bisa di-play ulang. Bisa juga nanti kalau ada, karena biasanya setelah kita melakukan, baru tahu bahwa kita, oh iya ya, kok bisa begini, ini kok bisa begitu. Gitu. Makanya memang banyak latihan. Ya, nanti untuk latihannya, coba kalau saya kasih problem seperti ini, ada yang bisa kasih solusi kan?
Saya ingin menampilkan tulisan di layer 2. 3, 5. Seperti ini. Siapa yang sanggup? Kalau misalnya sanggup, raise your hand, bisa share screen, boleh pakai logaritm, boleh pakai notepad, pakai apapun untuk menunjukkan solusinya. Silahkan. Ya. Ada siapa barusan? Nah, jadi oke. Kalau enggak, kita bahas aja ya. Saya share screen lagi. Oke. Kita solusi pakai sedekor dulu ya. Untuk menampilkan seperti yang di atas, cara pertama. Nah, nanti kalau ini Mbak Remila terutama yang tadi bertanya terkait perlu looping apa enggak, kita lihat. Sebenarnya bisa aja begini solusinya ke saya. Pak, yang ini gampang Pak untuk menampilkan tulisan seperti itu. Ini aja katanya. Oke. Udah beres nih. Ya, ke layar. Kita buktikan pakai logaritm. Oke, itu tambahan. Nah, tinggal saya gini aja nih. Nah, ini bisa kan? Sekarang udah tuh jadi. Ya, nggak salah ya juga. Nggak salah. Tapi bagaimana kalau saya minta teman-teman bikin solusi algoritma supaya bisa menampilkan tulisan yang di atas, angka-angkanya itu bisa ditampung di variabel, variabel i atau x. Jadi nanti x itu bernilai 1, terus jadi bernilai 2, terus bernilai 3, terus bernilai 4, sampai bernilai 5. Jadi di sini ada unsur pemakaian looping, pengulangan. Silakan. Ya. Ada yang chat. Wah, oke, sip. Terima kasih itu pertanyaannya. Ini saya terjawab dulu pertanyaannya karena saking jarangnya pertanyaan, jadi saya prioritaskan kalau yang bertanya ya. Oke, kapan waktu yang tepat menggunakan peruangan while, do while, dan for. Oke, kalau while itu untuk yang minimum 0 kali. Seperti yang tadi. Ya, dicek sebelum masuk ke yang diulangnya, dicek dulu apakah memenuhi syarat apa enggak. Karena pas ngecek sebelum masuk udah dicek, berarti ada kemungkinan tidak memenuhi syarat kan. Berarti nggak sama sekali nggak dieksekusi yang loopingnya. Itu disebut dengan minimum 0 kali. Nah kalau do while itu kan do dulu. Saya nggak tahu nih, saya belum buka di logaritmnya ya. Tapi kalau di saya konsepnya seperti ini. Do ini apa yang diulang? Kalau di pseudokodenya ya, while. Jadi dilakukan dulu 1 kali, baru dicek memenuhi syarat apa enggak. Kalau masih memenuhi syarat ulang lagi. Kalau nggak memenuhi syarat keluar. Jadi itulah disebut dengan minimum 1 kali. Nah kalau yang for itu biasanya untuk pengulangan yang jelas jumlahnya. Misalnya for i sama dengan 1 tuh 10, for i sama dengan 1 tuh 15,
Walaupun nanti juga ketika akses ke database ada yang disebut dengan for each, itu beda lagi. Cuma untuk exercise sekarang di algoritma, saya sarankan Anda memakai while dulu. Ya, for belakang. Oke, silakan Mbak Agnes. Oh, acungin tangan juga. Ada yang mau secara audio, mau ditanyain? Gimana Mbak Agnes? Sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah Pak. Kasih. Oke, iya, terima kasih sudah bertanya. Nemenin saya di sini, sepi soalnya nggak ada yang nanya. Oke. Nah, kita coba kasih solusi untuk menampilkan yang ini memakai flow algorithm ya. Oh, pantesan ini konsolnya belum ditutup. Bentar. Oke. Nah, kita akan menampilkan ini memakai looping ya. Nah, kalau memakai looping berarti tadi harus ada inisialisasi dulu variabel untuk menampung ini. Tadi kita X kan, kita gantilah jangan X ya. Misalnya I. Tipenya integer. Oke. Terus I nilai awalnya 1, berarti inisialisasinya. Nah, di assign. I diisi nilai angka 1. Oke, ntar ada chat lagi. Oh, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Siap. Ya, makasih diingetin. Oke, kita sekarang akan coba membuat potongan program yang menampilkan ini, ya seperti ini. Tapi menampilinya itu harus memakai looping, gitu. Ya, karena kita lihat ada sesuatu yang bisa berulang-ulang nih. Karena ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ya, betul. Nah, berulang-ulang ini 1 sampai 5 itu kan kalau berulang-ulang looping. Terus karena berubah nilainya, makanya harus ada penampung variabel ya yang berubah nilainya. Nah, kita pertama ada chat lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Maaf Pak, saya bertanya lagi, jika loopingnya tidak bisa berhenti itu gimana Pak? Oke. Kalau loopingnya tidak berhenti dan itu kesalahan dari seorang programmer ya, dan ada juga di orang security, memang mereka intention supaya loopingnya nggak berhenti. Itu ujung-ujungnya nanti memori penuh, ya. Kalau memori penuh, nanti nggak bisa alokasi memori, ujung-ujungnya komputernya hang. Jadi kalau Anda misalnya ada trojan atau ada malware yang dia itu membuat komputer itu hang, tidak bekerja, ya diantaranya gitu, menuhin memori. Ya bikin aja proses loop, tapi ketika loop itu dia create objek, misalnya alokasi memori sekian, dia sekian, sampai akhirnya habis resource yang di komputer itu. Karena habis ujung-ujungnya nge-hang. Ya. Tuh kalau ada infinite loop gitu. Dan ini cukup berbahaya gitu. Makanya programmer itu harus paham benar bagaimana memperlakukan loop dan kapan memakai loop ya kayak sekarang. Kenapa kalau nggak memakai loop kadang-kadang ya sebenarnya untuk kasus yang nampilin 1945 ini gampang tanpa memakai loop ya, satu string. Nah, tapi kan dalam rangka belajar, saya paksa nih, selain hanya menampilkan satu string 1, 2, 3, 4, 5, gimana kalau melibatkan loop? Ya, sudah terjawab ya. Jadi kalau yang infinite loop itu membahayakan sistem, jadi bisa sampai membuat sistem nggak jalan atau hang. Masuk lagi ke sini, kita definisikan ada variabel i tipenya integer. Nah, karena yang ditampilkan itu nanti variabel i, dan nanti ditampilkan mulai angka 1, maka diinisialisasi nilai pertamanya itu 1. Python ini apa sih? Ini flow algorithm. Kalau nanti mau praktek pakai Python beda lagi. Ya,
Di Flowgorithm pun ini sebenarnya kalau Anda nanti pakai bisa diekspor nih. Ini source code-nya. Nah, ini kalau C++ jadi begini. Kalau mau pakai Python pilih begini. PHP jadi begini. Nah, sebenarnya ini tools yang lumayan bagus sih, ya. Dan ini menjadi apa? Bisa juga menjadi bayangan ke Anda. Sebenarnya memakai bahasa itu bisa pilihan di ujung. Jadi seorang programmer itu kalau algoritmanya bagus, dia merancang solusi satu problem itu memakai algoritma, baik memakai pseudocode maupun prompt charting tool, activity diagram, BPMN lebih jauhnya, gambar dibikin sesuai algoritmanya. Nanti setelah selesai di algoritmanya divalidasi benar nggak begini gitu. Nah, misalnya dari sepakati alurnya sesuai dengan yang diharapkan. Nanti Anda bisa bertanya ke customer-nya, mau dibikin pakai bahasa apa gitu. Jadi kayak ini pun sama. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bahasa yang dipakai itu belakangan gitu bahasa itu. Makanya ketika rekan-rekan sama Patri diajak Python, ya saya sih boleh aja apapun gitu, untuk realisasi dari praktikum algoritma. Kita lanjutkan itu bentar lagi. Kita tulisnya itu kan tadi angka I ya, variabel I. Oke. Tapi tidak new line karena ke kanan. Nah, tapi kan kita harus loop di sini ya. Loop. Oh, nulisnya jangan sini berarti. Loop selama 5 ya. I kurang dari sama dengan 5 kali. Jangan lupa, supaya nggak lupa, yang sign dulu, yang kan 3 posisi tadi. I plus 1. Ya, 3 posisi ya, loop. Inisialisasi, nilainya berapa? I sama 1. I-nya dikontrol loopingnya berapa kali. Terus I harus dirubah di dalam loop. 3 halnya yang harus ada. Baru kita apa yang ditampilkan ke layar. Yang ditampilkan pertama ke layar, kan itu tuh adalah angka ya. I berarti, dan tidak pilih baris. Kalau begini saja, tampilannya akan seperti berikut. Oh, namanya 3, 4, 5. Oke, padahal kita masih pengen ada negatif-negatifnya ya. Kalau pengen ada negatif-negatifnya, misalnya ini cara solusi yang kita lihat. Karena ini pun bakal ada problem. Berarti kan ditambahin spasi begini. Ini tanpa ada pindah batas. Kita percepat ininya, maju, putaran. Nah, tapi di belakangnya itu kok ada, harusnya nggak ada kan? Nah, itulah isu-isu di algoritma. Jadi bisa jadi supaya pas yang terakhir itu jangan ditulis apa yang masuk output, dicek aja di sini. Itu kalau I-nya sudah sama dengan 5, belum sudah sama 5, lewat aja. Kalau belum sama dengan 5, si I-nya pindahin ke sini. Put. Karena ada pilih baris. Ini hapus, kita lihat. Ya kan, sesuai dengan rencana tadi. Ya, sekarang sudah jam 2.37. Nah, beberapa menit lagi selesai. Belum di closing, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, kalaupun misalnya tadi misalnya udah pas beres kuliah pusing ya, nanti coba-coba terus catat, siapkan lagi pertanyaan untuk pertemuan berikutnya.
Pak Tri, silakan saya kembalikan ke Pak Tri. Ya, saya cukup sekian. Kalau melihat waktunya sih harusnya udah selesai 100 menit kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Titis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, terima kasih Bapak Sutisna. Terima kasih Pak. Bapak Titis semoga diberi umur yang panjang, diberi Amin. yang luas, semoga. Semoga semuanya dimudahkan dalam segala urusannya Pak Titis. Mas Bobu juga. Saya Kevin Asamera Trisna pamit undur diri Pak. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Titis. Terima kasih Reza, Juliana Sari, Sigi Dwi Nugroho, Irfan Maulana. Jika mau meninggalkan ruangnya, jika mau meninggalkan Zoom ini dipersilakan Pak Titis. Ya, sama-sama saudara. Terima kasih semua saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih Pak Titis. Terima kasih Dewa. Ya, sama-sama. Halo teman-teman. Halo, silakan diperhatikan dulu ya. Teman-teman besok ketika kuliah, saya minta ini ya, supaya lebih aktif lagi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau diusulkan, disampaikan aja ke Pak Titisnya. Jadi Pak Titis itu lebih suka kalau ada diskusi. Sebenarnya saya ketika ngajar juga sama ya, lebih banyak suka diskusi daripada hanya dongeng saja atau ceramah. Kemudian untuk besok, nanti silakan kalau ada yang sudah live ya, karena sudah jadi 79. Jadi yang sudah live nanti diinformasikan untuk besok. Halo, silakan diperhatikan dulu. Tapi itu untuk besok silakan. Untuk yang praktikum, karena besok itu acara mendadak, saya dan pimpinan di Alma-Ata itu harus ada ziarah. Jadi nanti perkuliahan untuk besok praktikum itu e-learning. Materinya sudah saya share ke e-learning, nanti silakan tugasnya dikerjakan di sana. Waktunya sama 1 minggu. Kemudian jika ada yang masih belum jelas, nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan jika belum menemukan jalan terangnya, titik terangnya, atau buntu, nanti bisa menghubungi saya di WA. Karena besok saya sampai pukul 10-an itu untuk ziarahnya. Jadi nanti insya Allah saya balas di WA tersebut. Karena saya tidak mungkin membawa laptop, jadi saya tidak bisa membuka forum di e-learning. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk besok pagi. Sudah jelas? Baik Pak, sudah jelas. Oke, nanti silakan disampaikan ke teman-temannya, terutama untuk ketua kelompok silakan bertanggung jawab untuk kegiatan besok pagi. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup Zoom-nya? tidak Pak Tri. Tidak ada Pak Tri. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi besok Kamis supaya saya harapkan lebih aktif lagi perkuliahannya biar semakin meriah. Sama silakan di on cam besok. Kemudian kalau tidak sedang berbicara silakan di mute untuk Zoom-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri, Pak Titis dan semuanya.